Yoi, inspirasi bisnis ya. Seperti janji saya pada pukul 14 kali ini ya. Nah, ini udah lebih 11 menit. Nah, kita bakalan bareng dengan seorang bintang tamu spesial untuk inspirasi bisnis. Ada Mas Riki, yeay, sudah datang. Ya. Gimana kabar Mas Riki? Sehat Pak Ribut. Ini kan sehat Pak. Alhamdulillah, harus sehat dong. Ini lagi ada kegiatan juga kan? Iya. Mau tidak mau, karena kegiatannya 3 hari saya ini. Luar biasa. Di mana itu Pak? Di Gedung Aswaja. Oh iya. Ngawal yang hari santri. Iya. Terus sama ya riwa-riwi lah ya. Pekalongan Kabupaten, Pekalongan Kabupaten. Luar biasa. Yang penting harus sehat Pak ya. Kondisi cuaca seperti ini. Betul. Nah ini udah mulai serak-serak kayak gini. Iya nih Pak. Kemarin habis tumbang. Jadi mohon maaf. Hari ini soft spoken dulu. Agak serak-serak becek Pak. Soalnya habis hujan soalnya. Oh iya, kehujanan terus harinya becek gitu ya. Oke. Nah kesibukan ngapain aja nih belakangan? Ini ngajar seperti Ngajar biasa doang, ya? ngajar. Nah ini ngomongin soal ngajar. Ngajar apa? Ngajar musik Pak, jadi ngelesin musik gitu. Jadi ada lembaga namanya Juliardi Music Course. Juliardi Music Course. Ya. Itu punya sendiri? Iya. Dirian sendiri? Iya sama istri, tapi saya foundernya gitu. Mantap. Kena apa ya? Aku pengen nanya sih apa ya? Awal mula kok punya ide untuk mendirikan ya apa ya lembaga kursusan musik gimana tuh? Awalnya sih apa namanya saya mengamati dulu Pak. Waktu itu kan COVID ya. COVID saya pulang ke Pekalongan, saya mengamati iklim musik di Pekalongan, terkhusus yang anak-anak ya belajar ya. Anak-anak belajar terus sempat juga masuk di lembaga sebelah. Ternyata iklim musik di Pekalongan tuh bagus juga ternyata, dan peminat untuk istilahnya les-lesan musik tuh juga bagus ya. Besar ya. Iya, ada potensi di situ. Saya melihat potensi di situ. Dari situ. Tahun berapa dibikin? 2020. Oh, masih 5 tahun ini ya? Iya, 5 tahun. Wih, keren. Tapi yang jadi motivasi awal ketika bikin itu apa selain karena melihat bahwa oh ini peluangnya gede nih gitu. Emang apa ya? Aku menyadari diriku sendiri juga emang passionnya di ngajar. Di ngajar kan bisa di mana aja ya. Di sekolah, di kampus, di lembaga kursus juga bisa. Karena passionku, backgroundku di ngajar, terus juga melihat potensinya juga seperti itu, nyambung tuh. Wah, kenapa nggak bikin gitu? Akhirnya aku bikin gitu. Tapi kan gini ya, itu kan ya oke lah. Kalau Mas Riki kan udah nonton ya. Awal mula pulang Pekalongan pasti kan ngelihat dulu nih situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, iklimnya bagaimana gitu kan. Betul. Karena kan kita tahu bahwa yang namanya kursusan musik itu kan apa ya istilahnya, dia kebutuhan tersier lah. Iya. Nah kan? Iya. Bukan primer, bukan juga sekunder. Tersier dia berada di kebutuhan di paling belakang sendiri gitu loh. Bisa dikatakan gitu. Iya kan, bagi masyarakat gitu kan seperti itu. Bagi masyarakat umum. Nah, artinya kan berarti Mas Riki udah menjajaki seberapa besar nih peluang pasarnya. Waktu itu tuh karena pas 2020 pas COVID itu saya juga mengamati kayak sekolah-sekolah kan waktu itu kan mungkin sampai sekarang juga masih ada kayak sekolah zonasi. Yang mana tuh juga mereka pingin masuk sekolah favorit, selain rumahnya harus dekat, mereka juga harus punya piagam talenta bakat ya. Nah itu salah satu yang aku melihat tuh banyak orang tua yang pingin ngelesin anaknya mungkin nggak di bidang musik aja, bidang lain, salah satunya musik. Benar. Nah itu terus diikutkan serta di lomba-lomba gitu. Dari situ Pak saya walaupun tersier tapi di fenomena di lapangan saat itu dan mungkin sekarang masih jalan,
Ini juga bisa jadi peluang untuk para orang tua atau anak untuk mengembangkan bakat. Jadi nggak cuma untuk di akademi aja, tapi di bakat pun mereka juga nge-push gitu. Oke. Gitu. Oh itu ya. Iya. Itu peluangnya di situ Iya, salah satunya juga. Iya sih ya, kalau kita melihat bahwa memang benar ya bahwa sekarang begitu. Kemarin waktu kurikulum Merdeka ini kan agak lumayan membuka celah bagi siapapun untuk bisa berperan di situ. Tapi dengan dengan situasi yang sekarang tantangannya pasti beda nih. Iya, apalagi mungkin kurikulumnya berubah ya. Ya kita harus terus berkembang mengikuti zaman. Membuat inovasi apa gitu biar tetap berjalan. Oke, nah itu anak-anak yang les rata-rata dari mana? Dari Pekalongan aja? Dari Pekalongan kota, terus dari kabupaten juga ada, Wiradesa ada, Kacen ada, Batang ada, sampai mereka mau datang ke Pekalongan hanya demi ngelesin anaknya musik. Artinya kan supportnya luar biasa. Ya. Tapi rata-rata mereka dari ini dong, kalau dilihat dari apa sih namanya SES-nya, size-nya berarti dia di menengah ke atas ya? Atau bisa dikatakan gitu. Jadi karena tadi nyambung dari Pak Ribut, salah satu ngelesin itu kebutuhan tersier, otomatis peminatnya juga menengah ke atas. Menengah ke atas ya. Oke. Banyak Mas? Alhamdulillah Pak, disyukuri. Ya tiap hari ada aja Pak gitu Pak. Ada ya? Ada tiap hari. Aku tuh penasaran sebenarnya. Yang paling aku penasaran itu pas awal buka itu gimana, maksudnya promosinya, strategi untuk marketingnya dan lain sebagainya gitu. Jadi awal tahun 2020 itu aku masih visit home Pak, dari rumah ke rumah. Oh masih visit home, jadi belum punya base camp. Selain waktu itu juga ikut lembaga juga. Saya di sisi lain juga mencoba merintis punya saya pribadi. Mencoba balance. Tapi di visit home itu kita dari rumah ke rumah, terus waktu itu selain memberikan servis kepercayaan, otomatis kan mereka akan dari mulut ke mulut ya. Ini anakku nih, dan saya juga mencoba memaksimalkan media. Jadi waktu itu sampai sekarang target saya tuh setiap ngelesin saya harus ada dokumentasi. Yang mana tuh dokumentasi itu untuk laporan ke anak, baik video maupun video, tapi video maupun foto ya, tapi saya prioritaskan video karena terlihat ya. Iya betul. Buat laporan ke orang tua, nih Pak Bu, anak ibu sudah berprogres seperti ini. Selain itu juga aku yakin orang tua pasti akan posting. Oh iya dong. Di situ pasti itu. Cerdas. Di situ saya. Terus selain itu juga di tempat saya, maksudnya medsosnya saya juga bisa posting juga. Gitu. Ya itu kan buat promosi. Ya salah satu promosi saya waktu itu. Tapi kalau visit home pasti nggak efektif dong waktunya. Iya, habis di jalan. Ya kan? satu gitu kan. Iya. Iya merintis Pak. Tapi itu untuk strategi awal oke lah. Iya. Aku respect untuk itu. Oh iya berarti ini strategi awalnya visit home itu, terus kemudian baru begitu buka sudah punya modal gitu. Iya. Boom langsung. Kan tinggal narik aja tuh akhirnya ya. Iya. Oke, nah kalau sekarang kan otomatis kan nggak visit home, otomatis kan bikin kelas gitu. Udah ada base campnya alhamdulillah. Itu di mana base camp? Di Kradenan Gang 2 Pak. Oh Kradenan. Iya. Depan Polsek Buaran persis ada gang masuk. So gang aja, nanti di situ ada plangnya Juliarti Music Course gitu. Kanan jalan yang halamannya agak luas. Iya betul. Aku kayaknya pernah lewat situ. Iya betul. Iya kan. Oke, nah itu di situ. Terus mengawali buka kursusan musik ini kan apa sih yang paling hal yang paling harus disiapkan dulu apa? Waktu itu yang disiapin apa dulu?
Yang jelas kayak kurikulum ya jelas ya, itu materi-materi apa yang perlu kita sampaikan ya untuk media pembelajaran, terus juga persiapan kalau untuk buka yang Basecamp ini ya fasilitas jelas ya, biar anak tuh nyaman, kayak fasilitas alat, fasilitas ruangan gitu ya. Oke. Masih itu Modal gede dong. lumayan. Iya kan, fasilitas alat. Kan belum tentu anak-anak yang datang itu kan sudah punya alat musik gitu kan. Kadang-kadang kan begitu ya. Otomatis kan kita harus yang menyediakan. Dan itu biasanya berbagai ukuran kan. Iya. Terlanjur anak sudah punya alat pun pasti mayoritas malas bawa. Mesti pakai alatnya studio. Iya. Kayak keyboard nih nggak mungkin mereka bawa-bawa gitu kan. Iya. Terlalu berat. Iya. Itu jadi harus terfasilitasi itu. Oke. Berapa juta? Kebetulan aku belinya satu persatu. Ini nyicil. Aku beli satu. Jadi dari dulu pas visit tuh, kan kebetulan saya juga flyer juga ya. Jadi pingin beli keyboard, beli dulu satu, terus beli gitar. Kok pas ini membuka lesesan kok udah terkumpul gitu, jadi nggak terlalu berat sih, ya paling kurang-kurangnya apa gitu. Yang kurang-kurang paling ini ya, bikin studionya ya. Ya gitu. Itu berarti akhirnya harus menyulap rumah dong. Iya, menyulap ruangan. Iya, menyulap ruangan yang tadinya mungkin awalnya jadi ruang tamu atau ruang apa, akhirnya dibikin sebagai studio. Iya, betul. Gitu ya. Berapa kelas yang sudah di ini? Ini bertahap, sementara masih ada dua ruangan untuk les. Ya doakan semoga bisa bertambah. Ya. Ini 2 itu untuk macam-macam. Kayak ada, kalau untuk kelas di Juliardi sendiri ada kelas vokal, kelas piano, gitar, drum, bass. Ada kelas grup juga, band. Jadi 2 kelas itu bisa dimaksimalkan. Kebetulan kan pengajaran nggak cuma saya, ada beberapa pengajar. Ada beberapa ya. Jadi 2 kelas itu bisa terisi semua, alhamdulillah gitu. Oke, wah keren. Sudah punya tim. Ya. Mantap nih. Oke deh, ada yang pengen nanya-nanya soal Juliardi Music Course, boleh ya? Silakan. Lewat nomor telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, Inspirasi Bisnis akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Wah bro, mukamu kusut banget tuh. Ada apa sih? Kesel banget bro, cetak di tempat sono tuh bikin emosi, nunggunya lama, hasilnya zong pula, gak sesuai ekspektasi. Lah makanya, kalau urusan cetak mencetak, ya ke Apollo Print aja. Udah terkenal banget tuh, satu-satunya percetakan legendaris di kota Pekalongan. Lebih dari 30 tahun pengalaman, tetap konsisten jaga kualitas, kepercayaan pelanggan, dan pastinya waktu pengerjaan bisa menyesuaikan keinginan pelanggan. Serius tuh, gimana caranya? Gampang banget, kirim aja data merek kamu, nanti tim Apollo Print yang bantu desainin sesuai kebutuhan. Mau order besar? Bisa banget. Apollo Print juga melayani pabrik-pabrik sarung dan tekstil di Pekalongan Raya. Wah, mantap. Gak pakai ribet, hasilnya kece. Langsung cus ke Apollo Print deh. Untuk Anda, warga Pekalongan Raya dan sekitarnya, yang butuh kemasan plastik, mika, plastik sarung, batik, atau parfum untuk usaha Anda, Apollo Print Pekalongan siap membantu. Kami menyediakan mika polos untuk daster, plastik snack, label bordir, hingga handtag. Semua dirancang untuk melindungi sekaligus mempercantik produk Anda. Dengan pengalaman yang sudah teruji, Apollo Print jadi pilihan utama konsumen Pekalongan. Untuk kemasan yang berkualitas dan harga terjangkau, kunjungi kami di Jalan Seruni, Gang Sriwedari, nomor 1, Poncol, Pekalongan, atau hubungi WA 0857 4274 5765. Buka setiap Sabtu sampai dengan Kamis, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Apollo Print Pekalongan, rekan amanah kerja Anda.
kerja Anda. Mau punya emas batangan 24 karat tapi belum cukup dana? Tenang, Pegadaian punya solusinya. Pegadaian Cicil Emas. Bersama Pegadaian, kamu bisa punya emas batangan 24 karat dari Galeri 24 dengan cara dicicil yang fleksibel dan menguntungkan. Mau mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram? Bisa banget. Tenor sampai 36 bulan dengan cicilan tetap meski harga emas naik. Dan ada promo menarik loh yang sayang banget buat dilewatkan. Cicil emas seru untuk pembelian 1 hingga 5 gram. Diskon uang muka hingga Rp30.000 per gramnya. Arisan emas bareng teman, diskon uang muka Rp50.000 per gram. Cicil emas gemar juara, diskon uang muka dari Rp25.000 hingga Rp40.000 per gram tergantung tenor dan berat emas. Dan spesial untuk calon jemaah haji ada bonus potongan Rp70.000 per gramnya. Kalau mau lunas cepat ada diskon pelunasan juga loh. Dengan uang muka hanya 15% dan emas bisa dijual kembali di Galeri 24 dengan gampang dan aman tentunya. Langsung yuk simulasikan cicil emas kamu melalui aplikasi Pegadaian Digital yang bisa kamu unduh di Play Store maupun App Store. Promo berlaku sampai 30 September dan 31 Desember 2025. Yuk manfaatkan sekarang juga. Pegadaian, atasi masalah tanpa masalah. Bersama Pegadaian. Kabar baik untuk masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Pertanggal 25 April 2025, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional. Sesuai dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 26 tahun 2025. Saat ini, sudah ada 3 maskapai yang siap membuka rute internasional dari dan menuju Semarang, AirAsia, Scout, dan Lion Group dengan rute langsung ke Malaysia dan Singapura. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan pariwisata, menarik lebih banyak investasi dan perdagangan, serta mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah. Mari dukung langkah strategis ini demi masa depan Jawa Tengah yang lebih cerah. Semoga hadirnya penerbangan internasional ini membuka lebih banyak peluang untuk pariwisata, investasi, dan kesejahteraan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Do you remember BNC Kilken Noveling? Malas baca buku? Hah? Sudah bukan zamannya kamu malas baca buku. Sekarang sudah ada kok program spesial literasi persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Namanya Serbuk, Senin Berbuku. Kamu bisa menyimak pembacaan buku selama 2 jam. Nah, kapan tayangnya? Setiap hari Senin, mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya, nama acaranya Serbuk, Senin Berbuku. Iya, apa coba? Serbuk, iya betul. Senin Berbuku. Iya, sekali lagi. Serbuk, iya betul. Senin, bener banget. Senin Berbuku. Ya. Simak. Ya. Di RKB Radio Kota Batik. Iya. No. Bukan. FM 91,2 Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dilanjut lagi inspirasi bisnisnya. Dan Anda kawan boleh bergabung di 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912 ya untuk ikutan bertanya atau pingin nih ceritanya pingin ikutan kursus musik barangkali atau kursus vokal. Nah, boleh nih nanya-nanya ke sini atau juga pingin join. Wah, boleh nggak? Kayak ini nih, ada Mas Syafiq Aulia Mas Syafiq dan Mbak Aulia di Keradenan nih. Keradenan
tetanggaan nih. Gang berapa tuh? Nih bentar aku mau bacain dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mas Ribut dan Mas Riki. Saya mau nanya, itu keradenan Gang 2 depan Polsek Buaran itu di sebelah mananya konter atau sebelah mananya toko roti untuk tempat kursus musiknya? Oh, ini detailnya di mana sih? Saya kan termasuk orang baru Orang di sini baru ya. Jadi mungkin ancer-ancernya masuk keradenan Gang 2, terus habis itu ada pertigaan tetap lurus, maju lagi ada perempatan, nah itu pas perempatan kanan jalan. Jadi samping Rias Aya. Oh, samping Rias Aya. Samping Rias Aya. Soalnya Mas Syafi ini di Keradenan juga. Oh, deket berarti. Iya. Nah, yang menarik itu Mbak Aulia ini, keduanya ngapunten, mereka ini kan difabel, tunanetra. Tapi Mbak Aulia itu vokalis band. Wow, keren. Kapan-kapan ketemu tuh. Boleh. Nah, Mbak Aulia itu juga punya band, dia vokalis di bandnya. Band anak teman-teman tunanetra. Iya. Nah, itu keren banget. Sudah bikin ini juga, bikin single, bikin sering kok mereka bikin lagu. Keren ya. Apresiasi banget ya dengan semangatnya ya. Iya, siapa tahu nanti kalau ketemu kan, wah ini boleh. nih dibikin apa kayak mungkin Mas Riki barangkali. Wah ini aransemennya agak ini kan karena Mas Riki ini pinter banget, jago banget bikin aransemen. Semen 3 roda. Arranger banget nih. Beliau ini music arranger. Aku banyak belajar dari beliau. Sama-sama Pak. Mana nih, nggak ada lagi. Oke deh, ya ditunggu yang lain ya. Nah ini kita ngobrolin soal peluang bisnis dalam konteks kursus musik ini sebagai peluang bisnis. Kita tahu bahwa Pekalongan barangkali kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain nggak begitu besar. Tapi dengan saya ngelihat bahwa Mas Riki berani banget sih bikin bisnis yang kayak gini gitu loh. Berani banget. Nekat atau gimana? Enggak sih. Udah mempertimbangkan segala. Tapi aman ya? Aman. Maksudnya gini, peluang kedepannya menurutku sangat untuk peluang kedepannya apabila ini terus berkembang jadi luar biasa Pak. Karena kan gini, belajar juga dari beberapa waktu lalu lembaga-lembaga yang sudah kan ada yang tumbang juga kan, dan akhirnya harus hengkang gitu kan, cabut gitu. Ya ada juga yang memang sudah bertahan lama gitu kan. Nah ini kalau saya ngelihat bahwa ini kan bisnis yang boleh dibilang minim saingan gitu loh. Bisa dihitung Pak kalau kan. Iya kan, sangat bisa dihitung. Berbeda di kota-kota besar. Kalau aku lihat di Semarang misalnya banyak banget dan bercabang lagi. Dan peminatnya luar biasa gede. Saya pernah tuh hadir di acara semacam bukan ujian sih, tapi resital bukan? Ya semacam pokoknya pementasan gitu. Dan itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Itu pementasannya di hotel mahal gitu. Hotel mahal. Terus penontonnya juga berbayar loh itu. Di tiketing dengan tiket yang mahal juga. Ya kebetulan waktu itu saya dapat undangan spesial, jadi aku nggak beli tiket gitu. Aku nonton aja gitu kan. Wah ini saya ngelihat bahwa kalau di Semarang mungkin itu jualannya bisa banyak. Ya kan, variannya banyak banget. Artinya turunan dari bisnis ini banyak. Misalkan konser, berbayar dan lain sebagainya. Nah kalau saya ingin ngelihat bahwa apakah dengan Juliardi Music Course ini juga konsep yang seperti apa yang mau ditawarkan selain kelas kursus musik itu. Jadi tadi menanggapi yang terkait
tantangan juga ya. Ya. Emang di Pekalongan tuh ya menurutku berkembang ya aku bilangnya. Nggak terlalu pasif banget, nggak terlalu gede banget, biar berkembang. Jadi untuk menjaga eksistensi ya kami dari Juliardi juga istilahnya ada tadi yang Pak Ribut sampaikan juga, kami ada mengadakan pertunjukan juga. Terus juga kita bekerja sama dengan beberapa event-event yang dimana tuh murid kami juga kami sertakan. Itu menurutku salah satu untuk menjaga eksistensi sih. Jadi anak tuh jadi betah. Satu hasil belajar tuh bisa ditampilkan. Yang kedua bisa promo. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan bikin event sendiri gitu. Iya. Kayak aku pernah itu di Semarang itu kayak gitu. Mereka bikin kelas musik gitu. Dan memang itu bener-bener konser gitu loh. Konsepnya konser. Berbayar. Aku mikir ini peluang tuh. Ini target sih dari Juliardi sih memang ada konser sendiri. Jadi konser namanya semesteran. Oh ada ya. Ada. Udah dirancang. Jadi untuk konser semester depan tuh udah dirancang. Ibaratnya kayak sekolah tuh ya ulangan semesteran gitu lah. Tapi kita ini tajuknya konser. Jadi gitu per semester tuh ada, kita selenggarkan di suatu tempat yang mungkin lebih pas ya untuk bisa diapresiasi oleh umum juga. Benar. Soalnya kan anak kan pingin ditonton gitu kan, salah satunya. Pasti. Itu ada program seperti itu. Boleh tuh, karena kan kalau kita bicara bisnis ini ya, dari sisi bisnis sebenarnya ada peluang cuan yang bisa dimainkan. Aku ngelihatnya nggak cuma dari biaya kursusnya doang. Misalkan pas konser bisa ngajak kafe. Betul. Iya kan? Bisa ngajak hotel. Betul. Bisa ngajak siapapun. Vendor-vendor ya. Itu keren, aku mikir wah. Terus juga bisa Pak kita kayak jualan kaos. Betul. Minimal muridnya sendiri yang beli atau tote bag gitu. Nah, itu bisa. Iya, artinya kan turunan dari bisnis ini sebenarnya banyak banget. Dan itu bisa istilahnya ngajak kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kan nggak mungkin Juliardi yang bikin kaos sendiri kan? Mungkin. Iya kan? Bikin tote bag sendiri, repot. Udah mikir ini aja, mikirin anak-anak aja udah. Artinya kan ada peluang-peluang cuan yang bisa hadir di situ. Keren nih. Asik nih. Nah. Kalau di Juliardi Music Course ini berapa lama untuk belajar di situ biasanya sampai tingkat mahir atau apa? Jadi kita ada beberapa grade ya. Jadi yang dari pemula, terus grade 1, grade 2. Oh ada ya? Ada. Istilahnya ada yang kami rancang juga konser semesteran itu juga bagian dari untuk menaikkan grade-grade gitu juga. Oke. Misal nih saya nih nggak apa-apa kan orang dewasa ikutan kursus musik? Nggak apa-apa. Saya ada murid loh Pak umur 70 tahun loh Pak. Hah? Serius. Dan motivasinya yang bikin aku terharu ya. Mas aku mau les tuh biar nggak pikun. Oke. Keren banget motivasinya. Les piano Pak. Kalau dia menghafal chord-chord kan biar nggak pikun ya Pak, biar nggak lupa. Keren tuh Pak aku. Wah. Orang mana? Orang itu SMP 82 apa depan perumahan tuh. Paradis. Ya, orang Paradise. Ya. Oke. Kapan-kapan boleh dong dia. Boleh nggak sih? Beliau tapi kalau malam udah tidur kali ya. Istirahat ya. Aku kan biasanya di rehat malam itu kan malam banget ya. Atau kapan-kapan kita bikin podcastnya aja, di record aja dulu, terus kemudian kita tayangin pas jadwal itu bisa tuh. Nanti aku ini deh. Nah itu kok ada ya? Ada Pak. Kurang lebih ya nggak tahu pastinya ya, tapi udah pensiun Pak. Ada kan 60 ke atas Pak. Iya jelas. Dan alhamdulillahnya
beliau masih bugar, maksudnya masih sehat. Masih sehat ya. Jadi benar-benar luar biasa semangatnya. Keren. Tak tanya juga lesnya nggak cuma piano dong, Pak, ada les olahraga apa gitu loh. Keren banget. Berarti emang nih ibu tuh wah, ibu aktif berarti itu. Bayanganku bapak-bapak loh. Ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu ya. Oh, ternyata ibu-ibu. Salah tebak nih aku. Dari awal itu pikiranku, jangan-jangan bapak-bapak nih. Ternyata ibu-ibu ya. Oke, atau mungkin ini karena mungkin untuk mengisi waktu. Bisa jadi. Ya kan, kadang-kala kan orang kalau sudah sepuh, sama pendengar radio Kota Batik itu beberapa kan mereka pensiunan. Ada yang ibu-ibu itu setiap hari mendengarkan radio terus. Dengar setia. Iya, sampai ketika misalkan dibuka line telepon kalau yang acara malam-malam, beliau tuh selalu telepon, kadang-kala telepon gitu kan. Terus ngobrol, hanya pingin ngobrol. Hanya pingin ngobrol. Luar biasa. Mungkin karena ngerasa bahwa malam-malam siapa ya yang mau diajak ngobrol gitu kan. Ya, bisa. Hanya beliau itu nelpon dan selalu ada yang diceritakan. Nah, kadang-kadang orang-orang yang sudah sepuh kan butuhnya itu. Ya. Artinya, nah itu bagus tuh. Iya. Peluang cuan baru tuh. Artinya kan maksudnya rate usianya kan lebar, Pak. Iya. Dari yang anak kecil sampai ke ternyata orang tua pun masih bisa. Aku pingin kursus. Aku tuh pingin kursus, terutama benahi vokalku ini. Udah parah. Nah, Mas Syafiq kembali gabung. Iya Mas, betul dekat tetanggaan kita gitu katanya. Iya. Kalau Mas Syafiq ini di Gang 1. Oh, tetanggaan sebelah. Tadi gang dekat masjid ya dia. Iya. Nah, ini kayaknya minat banget nih Mas Mbak Aulia terutama ya. Iya, boleh tuh kapan-kapan mampir tuh Mbak Aulia. Atau Mas Riki kapan-kapan ini main ke rumahnya boleh. Mas Syafiq atau karena Mas Syafiq itu aktivitas sehari-harinya pijat. Oh. Nah, ini pas banget. Wah, sip. Pas kondisi tubuh lagi ya, butuh tuh. di servis nih. Iya. Boleh. Nanti kapan-kapan Mas Syafiq, Mbak Aulia, aku mampir. Iya, pijat bukanya di rumah. Oh, Ya, Gang jadi 1 ya, Kraten Gang 1. Oh, boleh. Nah, siapa tahu kan nanti bisa ketemu, bisa ngobrol lebih intim soal peluang apa nih yang bisa dibikin. Ya. Kolaborasinya seru. Iya. Oh gitu ya. Nah, berarti range usia tidak dibatasi ya, dari anak-anak sampai orang dewasa. Mungkin yang anak-anak aku bilang efektifnya ya Pak ya. Efektifnya mungkin mulai TK. Oh, TK? Ya. Tapi kalau misal kadang ada beberapa yang tanya, Mas usia 3 tahun gimana? Kadang tak suruh trial dulu. Nyoba dulu. Kalau sekiranya anaknya misal nih mau nyoba drum, anatomi tubuhnya sudah bisa nabuh, aman berarti. Kan kadang kan belum nyampe Pak, kicknya, kakinya, lututnya belum nyampe, aman berarti. Kalau kita welcome trial dan free Pak, free trial. Ya. Boleh. Terus untuk usia misal yang penting anaknya Pak ya bisa diajak ngobrol lah ya, walaupun kadang tuh berlari-lari ya wajar, cuma gitulah gitu. Soalnya kenapa kita ada dalam kutip batas minimum, kadang kan ekspektasi orang tua ya Pak ya. Betul. Iya, kalau kita terlalu dini juga menerima misal umur 2 tahun, 1 tahun, sedangkan ekspektasi orang tua tinggi, kita kan butuh proses juga untuk mengolahnya ya Pak. Itu nanti nggak tepung Pak, nggak nyampe Pak. Nggak match gitu. Ada drum. Ada. Terus gitar. Terus apa lagi? Piano. Terus ada vokal, bass. Ada cello. Oh, cello juga. Kalau kelas grupnya ada band, terus paduan suara. Keren nih.
Iya. Aku mau ikut kelas mana ya? Kelas memasak, Pak. Ah, sambil bikin puisi. Ya itu tadi. Kemarin ya pas Iya. waktu itu ya. Iya, ketemu Masih ingat aku bahwa aktivitas dapur itu bisa menjadi karya gitu kan. Asik banget tuh. Tapi bener. Iya. Kadang-kadang kan eksplorasi ya. Yang namanya eksplorasi itu kan musik itu kan nggak selalu bergantung pada alat musik Iya. gitu kan. Alat dapur pun bisa jadi musik. Ya, betul. Itu tapi dalam konteks yang kontemporer ya. Iya. Nah ini kalau di Juilliard Musicals, apakah itu juga hal-hal dasar semacam itu, pengetahuan dasar semacam itu diberikan juga Iya. ke anak-anak? Fundamental atau pondasi awal bermusik kita berikan, Pak. Karena itu penting untuk buat pegangan anak. Jadi sebelum anak belajar lagu A, B, C, kita berikan pondasi dulu. Misal kayak vokal, ya kita berikan teknik pernafasan dulu, bagaimana? Teknik pernafasan, artikulasi ya, Pak. Artikulasi. Nah, ya, sebelum ke lagu-lagu yang lain pun sama di kayak piano, fingering, penjarian. Terus kita juga selipin teori musik juga. Jadi ya mungkin yang kita kuatkan, di lesan kami, kita juga selain untuk memberikan fundamental pondasi, kita juga memberikan teori musik juga, biar ada. Jadi biar nggak terkesan pokoknya seperti ini, bukan nggak gitu. Tapi ada chord C itu asalnya dari ini. Ada dasarnya itu, Pak. Jadi bukan pokoknya gitu. Iya. Gitu. Kadang-kadang kan ada ya istilahnya anak yang nggak ngerti itu kan dia hanya tahu tekniknya aja. Tapi dia begitu ditanya soal hal-hal yang rigid gitu, yang agak-agak ke dalam. Iya. Terus ketika misalkan di media atau misalkan di lagu nih dia padahal di chord yang sama tapi dia nggak tahu gitu. Gitu. Ya, jadi selain tadi pondasi fundamental, teori musik, terus referensi lagu juga kita berikan banyak referensi lagu untuk media praktek ya. Terus juga yang jadi penguat kami, kita memberikan wadah-wadah pertunjukan perform. Ya. Ini kayaknya Mas Syafiq dan Mbak Aulia lagi beneran ini nih. Intens banget nih. Nanya lagi. Iya, boleh. Mas mau nanya nih, bisa recording nggak ya di Juilliard di Music Course gitu? Kalau recording belum, Mbak. Karena kita masih fokusnya ke pengajaran musik ya. Dulu, ya. Karena kalau recording kan butuh perlengkapan alat-alat lagi. Butuh ruangan sendiri juga. Iya. Wah, ini kayaknya sudah mulai dipikirkan sama Mas Riki. Semoga. Terima kasih Mas Syafiq sudah mengingatkan. Jadi peluang bisnis lagi loh, Pak. Peluang. Jadi cita-cita saya ke depan pingin, Pak, bikin tempat recording di les-lesan. Jadi murid itu bisa direkord. Ya, jadi peluang bisnis juga. Iya. Rekaman, diterbitkan lagunya, albumnya, ya minimal kalau cover bisa lah. Iya. Itu misal sekali recording berapa biayanya kan bisa juga tuh peluang, Pak. Iya, siapa tahu jadi label juga. Ya, amin. Iya kan. Ya kan kalau kita ngomong bisnis kan harus jangkauannya ke depan. Iya. 20 tahun itu mau ngapain gitu, harus mencapai apa. Betul. Sekarang kan talent udah ada. Tinggal nyomot aja. Iya. Alat paling OTW bismillah. Iya kan. Kalau kita lihat beberapa grup band yang punya nama besar di Indonesia kan begitu. Misalkan Slank dengan potlotnya. Iya, betul. Dewa dengan RCM-nya. Ya. Terus apa lagi? Banyak kan? Iya. ST12 juga dulu punya manajemen dan punya kan? Stasiun Timur ya. Iya kan? Itu kan keren banget. Aku mikir ini Pekalongan ini kayaknya sudah mulai, kalau aku nonton sih ya, hanya melihat itu bahwa Pekalongan kayaknya mulai nih geliat untuk bermusiknya sudah mulai jauh lebih baik daripada dulu-dulu. Jauh lebih baik dari yang dulu. Karena aku ngelihat bahwa sudah mulai muncul banyak orang-orang yang berani untuk memunculkan karyanya.
gitu. Apalagi di platform digital sekarang. Jadi orang-orang nggak malu, gitu lah. Tapi kalau kan tadi sudah di spill juga mengenai platform digital ya. Artinya apakah hanya untuk sarana promo atau laporan saja gitu? Enggak sih Pak. Jadi kita mencoba benar-benar memaksimalkan media. Perkembangan zaman memaksimalkan media. Sekarang kan udah banyak platform ya kayak YouTube, Spotify, TikTok dan lain-lain. Jadi untuk murid-murid yang benar-benar semangat banget, berminat untuk ke tingkat lebih lanjut, kita fasilitasi untuk untuk bikin lagu gitu, Pak. Yang mana tuh lagu tuh bisa portofolionya si anak, terus portofolionya kami juga, dan juga bisa kita share di platform digital itu. Pernah nggak kepikiran Mas Riki untuk bikin materi gitu ya, materi pembelajaran yang kemudian diunggah katakanlah di platform YouTube gitu, tapi berbayar? Belum Pak. Jadi mereka harus berlangganan. Nah itu belum pernah itu, belum kepikiran itu kayaknya bisa menjadi peluang cuan yang lumayan bagus juga tuh. Bisa. Ya oke lah, mungkin sebagian orang akan ada yang istilahnya memanfaatkan platform itu dengan cuma-cuma gitu kan, bikin materi pembelajaran bermusik, vokal dan lain sebagainya cuma-cuma alias gratis. Tapi kan kita harus melihat bahwa aku memang jalannya mau bisnis kok gitu lah. Kan itu bisa dimanfaatkan. Saya kadang ada beberapa ya yang saya lihat itu di YouTube itu yang memang beneran harus berlangganan dan berbayar gitu. Gita Wirjawan misalnya, untuk beberapa kontennya itu harus berlangganan dan bayar. Nah, itu kan menarik. Bisa juga itu. Itu kan menarik. Artinya nanti Juliardi Music Course itu bisa menjangkau tidak hanya di sini. Bisa. Mungkin nanti bertahap ya Pak ya. Salah satu ya ini cita-cita nggak ada. Kita nggak salah untuk bercita-cita ya Pak ya. Oh boleh. Ya boleh banget. Nanti misal ini Juliardi sudah berkembang, cita-cita saya juga ingin secara online dulu Pak. Jadi kelas online. Sempat sih itu beberapa yang tanya, tapi emang kalau kelas online kan butuh perkakas yang memadai dulu. Iya benar. Nah itu juga bisa peluang bisnis juga. Yang mana tuh nanti materi-materi juga bisa kita itu unggah di itu ya, bisa gitu. Ada. Jadi step berikutnya tuh baru ke tadi berlangganan. Benar. Itu kan ada juga kan yang siapa tuh bikin semacam materi untuk vokal. Yang digratisin kan itu kan yang receh. Istilahnya yang paling dasar-dasar. Promonya di situ. Untuk lanjutnya berlangganan. Baru betul. Itu pinter ya strateginya ya. Iya, itu strategi. Saya kira di era yang seperti ini kita bisa berkembang lebih dari yang kita lakukan sekarang. Ini yang masih tak pelajari, seberapa efektifkah belajar musik secara online gitu Pak. Nah berarti via Zoom atau gimana? Saya masih mempelajari itu. Oh gitu ya. Oke. Karena musik itu kan praktek ya. Kalau ketemu langsung enak jelas. Ya emang saya masih beda. mempelajari secara online tuh bagaimana, dan respon dari si murid itu bagaimana. Otomatis kan persentase ilmu yang diserap kan beda otomatis. Itu masih saya pelajari. Kalau itu bisa tuh gitu ya. Iya. Oke. Ini aku kasih ide nih ya. Boleh tuh Pak ya, nanti bisa tuh nanti yang berlangganan itu. Itu keren. Peluang cuannya jauh lebih baik gitu loh. Karena bisa menyentuh ke orang-orang yang barangkali ada di luar Jawa atau dimanapun itu kan bisa. Gitu. Nah, tapi balik lagi ke Juliardi Music Course. Ini sejauh ini apa ya istilahnya, boleh dikatakan ada kontribusi dong kepada masyarakat dengan bisnis ini. Apa yang sudah dilakukan?
Ini apa namanya untuk apa ya, selain kita tadi kerjasama dengan masyarakat atau mungkin mitra lain ya, terus ikut event ini itu ya, terus juga kita apa ya, kita ada program namanya itu Pak, Juliardi Goes to School. Oh ada. Jadi kita kayak demo apa ya, bukan demo ya, apa ya, masuk ke promo ke ranah sekolah-sekolah, terkhususnya di ekstrakurikuler. Oke. Ya itu salah satu ya bentuk satu untuk apa ya tadi Promosinya. promosi, juga ada dampak ke masyarakat juga. Ya, kita sharing benar-benar free Pak. Jadi sekolah mana mungkin barangkali ada yang mendengarkan sekolah-sekolah juga. Sekolah mana yang mau kita ajak kerjasama, ayo boleh gitu. Jadi, kita masuk di ranah ekstrakurikuler musik ya gitu. Kalau Mas Riki sendiri ngajar di sekolah nggak sih? Untuk instansi belum Pak, belum. Baru ekstrakurikuler doang. Iya. Tapi udah deh cukup di Juliardi, satu diseriusin fokus di situ dulu aja. ya. Kalau mencabang terlalu banyak, repot, capek di badan, pikiran. Nah itu Pak. Emang kalau ada, saya juga sekarang meyakini juga ya, banyak orang yang ngomong kalau emang bisnis tuh emang harus fokus gitu ya. Nyabang tuh ya nggak maksimal dan bisa jadi umurnya pendek gitu loh Pak. Umur usahanya gitu. Ya kecuali kalau emang kita itu sudah settle udah banget mapan, ya. udah ada orang terpercaya. Betul, misal dia yang suruh ngembangin, kita cuman duduk santai di balik meja. Bisa itu. Nah ini ranahnya jadi masih berkembang. Ini kan masih apa ya, merintis ya istilahnya ya. Nah kalau merintis mendingan diseriusin fokus dulu. Bismillah. Music Course. Aku sepakat sih, aku seneng sih istilahnya. Kita memang butuh kelas-kelas bakat kayak gini. Di Pekalongan harusnya lebih banyak lagi, nggak cuman musik ya. Ada nanti misalkan ada tuh teman saya di mana di Bekasi itu malah bikinnya apa coba, kelas teater. Dan itu bisnis, pure bisnis. Siapa yang apa daftar jadi siswanya? Anak-anak pejabat. Saya tanya ke dia, berapa ongkos di sini untuk satu murid? Nih ditunjukin, gak ditunjuk. Lumayan. Buset, ini makanya kamu bisa dapat lahan sebegini luas. Dia tuh sampai ini apa ya? Kan dia bangun rumah itu memang sengaja di tengah kebun. Awal mula kebun-kebun sebelah-sebelahnya itu masih milik orang. Sekarang sudah milik dia tuh. Untuk sanggar. Full. Gila, aku mikir, wah bisa ya dapat segitu ya. Ya ini dia karena itu tadi trust. Salah satunya juga itu Pak, percayaan itu. Banyak anak-anak pejabat yang masuk ke situ karena trust. Dan nasiknya lagi, itu anak mau latihan diantar sama bapak ibunya, itu kan iya kan? Padahal beliau sibuk apa sih? Iya. Sampai kadang-kala mereka sekali waktu duduk apa ya istilahnya kunjung di situ untuk duduk nyantai aja, menikmati teh bersama dengan si mentor-mentornya, ngobrol aja, nggak ada latihan. Anaknya mungkin sedang main dan di mana itu orang tuanya kadang-kala datang ke situ. Itu ya karena ngerasa disetting ya, tempatnya emang disetting. Kalau di sana disetting sebagaimana mungkin ada ruang yang memang enak untuk buat ngobrol. Tapi bukan kafe. Konsepnya bukan kafe, kebun. Keren. Jadi keluarga itu kadang-kadang datang sudah bawa makanan sendiri. Dan memang di sana nggak jualan makanan. Kenapa? Saya nanya tuh waktu itu, kenapa kamu nggak jualan makanan? Ya lumayan tuh. Bisnis bisa, juga. Enggak gitu. Kita mau bikin keakraban di dalam keluarga. Oh gila lu. Gila lo konsepmu, lo keren gitu. Aku nggak mau. Mereka itu terbiasa dengan membeli. Kalau bisa mereka bawa, terus kemudian kita bagi bersama. Apa yang ada di rumahku nanti aku bawa juga ke sini. Itu keren banget. Itu keren banget. Aku nggak melulu
uangku sudah cukup dengan biaya kursus yang sebegitu. Bagiku itu udah cukup. Yang lain ya kita bagi-bagi dong. Orang tua kadang-kala mereka, jadi akhirnya bisa ini juga apa ya, membuka semacam konseling tapi dalam ranah yang lebih terbuka ya. Jadi ketika orang tua mereka itu gelisah sama anaknya, itu ngobrol. Menanganin itu juga. Gila. Ya berarti kamu harus 24 jam dong. Iya gitu. Aku sediakan 24 jam untuk orang tua mereka itu. Tapi setuju sih terkait kegiatan pembelajaran seperti itu. Ibaratnya kan nggak melulu antara pengajar ke siswa ya. Tapi butuh ada koneksi antar pengajar ke orang tua. Betul. Untuk tadi konseling, terus mungkin ngobrolin tentang nanti prospeknya gimana, anaknya ini mau diarahin kemana, ya kan? Itu perlu sih. Terus minimal ada penyampaian progresnya sampai mana gitu. Betul. Kalau ada masalah apa itu orang tuanya cerita. Itu anakku lagi ada masalah dengan ceweknya gitu. Itu sampai diceritain. Di situ sampai keakraban. Saya nonton sendiri soalnya. Ada salah seorang pejabat datang ke situ gitu kan. Ini levelnya pejabat-pejabat yang agak menengah ya. Ya boleh dibilang ini dekat dengan pusat ya. Nah itu sampai ke customernya sekeren itu. Aku mikir kok bisa sih kamu dipercaya sama pejabat, kan kamu tahu sendiri kan orang pejabat itu kalau sama seniman itu agak-agak gimana gitu. Loh gimana caranya kita main peran dong, kata dia. Oke deh. Nah ini ada yang nanya juga nih dari Mas Adi di Kulo. Ini sambil kita closing nih. Mas Ribut dan Mas Riki izin bertanya dong, pelajaran di situ lebih ke semua genre musik atau spesifik? Contohnya nih misal klasik dan pop saja, atau musik rock atau dan metal. Bisa juga nggak belajar di situ gitu? Semua genre ya atau hanya genre tertentu? Kalau untuk pondasi sih kita ke klasik pondasi awal ya. Pondasi ya. Ya, tapi untuk nanti pengembangannya bisa kemana aja sih? Ke jazz bisa, blues bisa, rock bisa. Iya sih ya. Iya. Klasik itu dasar banget ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan di klasik itu bukan melulu tentang lagunya yang membosankan kata orang gitu ya. Enggak, tapi ilmu prosesnya itu, Pak. Ya, sepakat. Terus penataan piano, penataan fingeringnya. Ternyata di klasik itu benar-benar sedetail itu dan tertata itu. Oh gitu. Jadi ketika misal nanti habis itu lari ke jazz, tangannya sudah enak tertata. Oke. Gitu. Jadi makin penasaran sih aku. Beneran aku pengen ikut. Aku tuh dari dulu tuh pengen bisa mainin piano atau keyboard, tapi nggak lincah aku tanganku. Nih kalau di kami kan programnya kan ada klasik sama pop ya. Untuk pop tuh yang non klasik ya. Cuma emang kita tetap bekali nanti media kayak pengaplikasian lagunya, baru kita ke lagu-lagu pop gitu. Gitu. Tapi tetap walaupun klasik maupun pop tetap ada pondasi ke situnya. Ke klasiknya. Iya, gitu. Asik sih main musik itu nyenengin. Kalau aku bikin musik itu cuman pakai laptop. Wow. Apa Pak aplikasi apa Pak? Fruity Loop. Oh, Fruity Loop. Oh iya keren tuh Pak. Keren. Yang aku bikin itu kan beberapa waktu lalu. Ada sudah 2 lagu aku bikin. Ya sering sih bikin aransemen musik, cuman ya asal aja, nggak ngerti teori musik soalnya. Asal jadi aja deh. Pokoknya kebetulan ada temen yang minta bantu untuk desain cover sama setting layout buku gitu kan, untuk kumpulan puisinya dia, puisi-puisi bahasa Jawa guritan itu kan. Aku milih 2 puisi dia, jadi deh lagu. Wow. Mantap. Oke, Mas Riki. Siap. Peluang apa ya, tantangan ke depan yang ingin dijawab dengan bisnis yang jenengan lakukan? Tantangannya sih mungkin perlu satu konsisten jelas ya, konsisten dengan apa yang sudah kita bangun. Kedua tetap
kita memaksimalkan media untuk baik media untuk pembelajaran maupun media untuk promosi. Oke. Terus yang apa ya Pak ya? Yang mungkin yang sekarang kita juga kan pengajar juga belajar ya Pak ya. Betul. Yang kita juga terus belajar tuh menghadapi anak zaman now Pak. Gitu. Iya. Terus juga maaf orang tua zaman now juga. Iya macam-macam Pak. Ngerasa banget nih aku. Iya makanya. Ada juga Pak soalnya, Mas pokoknya anakku jangan dikasih PR. Soalnya kalau dikasih PR di rumah jadi tambahan buat aku, buat orang tua jadi tambah sibuk gitu. Ada juga yang Mas tolong anakku dikasih PR biar di rumah melancarkan. Macam-macam Pak ya. Ya, ini macam-macam gitu. Nah, aku termasuk golongan yang kedua, kasih PR biar dia belajar. Nah, kalau aku itu, kalau nggak dikasih PR dia males, gitu. Nggak ngapa-ngapain. Iya, macam-macam. Jadi baik mempelajari dari anaknya maupun orang tuanya. Soalnya kan kelancaran kan nggak cuma anaknya doang, tapi kalau orang tuanya oke kan semua aman. Iya benar. Oke, tapi sayang nih. Kalau kita perpanjang lagi, seru nih. Seru. Masih panjang sih sebenarnya obrolan kita. Cuman ya itu tadi kita terbatasi oleh waktu. Nanti mungkin lebih lanjut bisa datang ke Basecamp kalau yang penasaran. Nah, ya. Datang ke Basecamp di alamat mana? Keradenan Gang 2. Ya, betul. Keradenan Gang 2 ya. Mas Adi penasaran, datang langsung mau metal-metalan. Klasik dulu Mas. Atau bisa kepoin Instagramnya Pak. Ya. Oh Instagramnya apa? Juliardi. Pakai IG ya belakangnya. Pakai ya. _ musik Corse. Oke. Gitu. Komplit di situ. Oke. Aku juga pengen belajar cuman masih nggak ya. Nah waktunya itu. Iya itu Pak pertanyaan waktunya Pak. Waktunya ya ampun. Oke, thank you Pak Riki. Sama-sama Pak Arif. Terima kasih juga waktu untuk hadir di studio. Terima kasih juga dengan senang hati bisa datang ke sini ya saling sharing. Siap. Lain waktu kita sambung lagi. Boleh siap. Thank you dan itulah kawan inspirasi bisnis untuk kesempatan kali ini. Sebagai persembahan penutup ada Ronnie Jordan After Hours.